Teman-teman, lu bayangkan ada sebuah negara bisa mati dicekek karena tidak ada kapal yang bisa keluar atau masuk tanpa seizin Donald Trump. Dan kalau lu berani nekat tembus blokade itu, lu bakal dirudal, hancur musnah sehabis-habisnya tanpa ada putusan pengadilan. Wah, ini udah bener-bener main hukum sendiri nih. Dan lu harus peduli sama masalah seperti ini. Kenapa? Karena meskipun yang diblokade adalah Venezuela, sebuah negara yang jauh di sana di benua Amerika Latin, tapi dampak blokade ini akan berdampak ke ekonomi keluarga kamu. Ngeri ya? So kalau lu penasaran, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Kali ini sejarah kembali lagi berulang karena Amerika Serikat kembali melakukan blokade terhadap negara Venezuela. Dan ini sangat penting guys, karena di Desember 2025 ini udah resmi Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah yang sangat tegas. Semua kapal tanker, semua kapal minyak yang terkait dengan Venezuela akan diblokade. Kapal tersebut tidak boleh masuk, keluar, atau melintas dengan aman. Nah, ini ngeri banget. Ini bukan sekedar sanksi ekonomi guys. Ini adalah blokade de facto. Kalau dalam hukum internasional, tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini udah dianggap sebagai pernyataan perang. Karena ini contoh aksi militer ringan. Gila nih, ini satu langkah lagi menjadi eskalasi militer yang lebih berat, tembak-tembakan. Walaupun udah banyak kapal yang dihancurkan sama Angkatan Laut Amerika Serikat. Dan yang lebih ngeri lagi, ya Donald Trump itu sampai repot-repot bilang rejimnya Maduro yang berkuasa sekarang, orang nomor 1 di Venezuela, itu sebagai foreign organization, yang artinya pemerintahan Venezuela hari ini dianggap setara, sama dengan Al-Qaeda, sama dengan ISIS. Wah, ini udah ngeri guys. Bahkan dia sampai repot-repot ngetik begitu panjangnya di media sosial pribadi dia yang namanya Truth Social tentang strategi dia buat menghancurkan Venezuela guys. Ngeri banget ini, ngeri banget. Lu lihat ya tulisan dia. Dia bilang hari ini Venezuela sudah resmi dikepung total oleh armada terbesar yang pernah terjadi sepanjang sejarah Amerika Selatan. Maksudnya tentara angkatan laut Amerika udah mengepung Venezuela. Dan armada yang akan kami kumpulkan di sana akan bertambah besar dan akan menciptakan kejutan yang tidak akan pernah terjadi sepanjang sejarah. Dan ini akan terus berlangsung sampai mereka mengembalikan kepada Amerika Serikat semua minyak, tanah, dan aset yang dicuri mereka dari kami. Maksudnya Amerika Serikat. Ini negara sejauh Venezuela kok bisa-bisanya maling tanah Amerika Serikat, ini juga nggak logis guys. Tapi ya sudah lah, namanya Donald Trump. Nah teman-teman, dari sini udah bisa lihat ya bahwa memang Donald Trump itu serius banget sepertinya mau membinasakan si Venezuela ini dengan cara apapun. Jadi pertanyaan kenapa sampai dibahas di channel Benix, hubungannya dengan Indonesia apa? Nah teman-teman tahu nggak sih? Lu bisa bayangkan kalau satu kebijakan politik di Washington DC di Amerika Serikat ternyata bisa berdampak bagi kehidupan ratusan juta rakyat Indonesia yang hobinya adalah bakar duit. Bakar duit apa pak? Minyak bumi, jadi bensin. Karena teman-teman tahu, satu kebijakannya Donald Trump itu bisa membuat harga BBM di Indonesia naik tinggi loh. Loh kok bisa naik tinggi? Emang hubungan sama Indonesia apa? Indonesia ini adalah negara net importir minyak. Kita bukan negara eksportir minyak. Per hari ini impor minyak kita itu sampai 700.000 barel setiap harinya. Ini nilai yang sangat signifikan, hampir sama dengan produksinya Venezuela guys. Nah, lu bayangkan ya, kalau harga minyak dunia naik $10 aja, beban subsidi BBM di Indonesia itu bakal naik drastis, bisa membengkak puluhan triliun rupiah. Gila ini, cuma gara-gara minyak dunia naik 10%. Yang artinya tekanan terhadap APBN bakal meningkat. Dan ujung-ujungnya apa? Pemerintah akan dipaksa untuk melakukan penyesuaian harga BBM yang akan melonjak naik. Oh gitu, jadi lu lihat ya hubungannya antara APBN Indonesia dengan blokade di Venezuela itu sangat dekat guys. Nah yang jadi pertanyaan akan seberapa besar dampaknya. Dan kenapa di awal gue bilang sebetulnya yang diincar Donald Trump bukan Venezuela, negara lain.